Nah kemarin ada staff gue nanya, zaman dulu sih, nggak baru-baru ini. Dia nanya, Mas, lebih baik gimana ya Mas sebagai pekerja? Oke, misalkan saya bisa banyak hal, oke, tapi kan pekerjaan saya cuma A. Jadi misalkan saya tukang sapu, misalkan gitu kan. Tapi saya sebenarnya bisa loh Mas pasang listrik. Ya. Saya sebenarnya bisa loh, bisa loh masang pipa, benerin pipa air, misalkan kayak gitu kan. Oke. Menurut Mas, dia nanya, lebih baik gimana? Apakah saya nunjukin atau saya nyapu aja Mas? Karena kerjaan saya kan nyapu. Saya digaji untuk nyapu. Oke. Gua a bit gak bisa jawab sebentar for a day. Gue bilang sama dia, give me time to answer this. Oke, gue gak mau sedikit bias karena lu staff gue juga gak mau kasih jawaban lu yang bullshit biar gue seneng. Oke. Dan a day later gue menemukan sebuah jawaban sebenarnya. Jadi menurut gue ini secara general itu sangat baik ya. Apapun itu, apapun pekerjaan, jadilah T-shape people. T-shape people. Jadi kalau T-shape itu maksudnya apa? Lu tuh kan semua orang pasti ada spesialisasi ya. Kayak bullshit lah kita nggak ada spesialisasi. Ya atau maybe lu nggak punya spesialisasi, lu kerja di administratif gitu. Atau ya lu cuma yang apa aja nggak bisa, sama satu yang jago banget gitu. Misalkan lu high end designer, lu spesialis in branding for example, atau lu sebuah kontraktor khusus spesialis bikin fondasi gitu kan. Detail banget bos. Oke. Maksudnya T-shape people adalah lu harus bisa menopang tidak hanya huruf I gitu ya, atau I aja gitu. Sedangkan lu harus punya huruf T. Oke. Nah, T-nya ini adalah supportive skills. Jadi yang menurut gue itu supportive skills itu sangat baik sekali. Maksudnya apa nih? Oke. Nah, ini funny sebenarnya. Gue sebetulnya nggak mau bahas ini kan akan menyinggung banyak orang. Kebanyakan pekerja zaman sekarang itu, gue udah ketemu puluhan orang sih bos. Dan most of them itu jadi one trick pony ya. Maksudnya di sini one trick pony itu adalah yang dia bisa kameramen, nggak bisa ngedit, nggak bisa foto, nggak bisa desain, waduh, nggak ngerti marketing, basic Photoshop nggak tahu, waduh, buset, gue bilang nih orang. Tapi kan ada tuh ya jokes yang di lowongan kerja zaman sekarang katanya. Pengalaman bisa desain, bisa video, bisa ini, bisa ono, bisa nyemen, bisa benerin pipa WC, bisa. Fuck that shit. Sounds ridiculous. Oke, kedengerannya itu fucked up. Lu bayar gua satu tapi lu mau profesi banyak gitu misalkan kan. Oke, gue sedikit skeptis dengan hal ini. Jadi gue cerita diri gue sendiri aja ya. Zaman dulu gue kan cuma kerja jadi supir. Gue jadi supir, ya kerjanya nyupir aja kan. Udah dong, supir bos, nyupir aja. Habis itu gue cerita ke bos gue, bos, lu tau nggak bos, gue dulu bekas kuli bos, gitu kan. But if you need anything help, gue bisa bantu lu, gitu kan. Nggak ada urusan sih memang. At one moment dia butuh tenaga, ya itulah kuliah dikit lah, nukang lah, oke. Motong ini, motong ono, bantuin rumahnya segala macam. Gue dipanggil gitu, gue bayar lu deh, lu bisa kan katanya. Ya udah, gue bayar lu aja daripada gue bayar orang lain, gue lebih percaya sama lu. Ya udah bos, siap bos, oke. Nah, dia lihat
hasil kerja gue dan long term short. Dia nanya lagi, lu kuliah ini ya? Dia bilang, oke. Lu bisa buat ini nggak? Dia bilang, bisa dong bos. Mau nggak bos? Ya udah. Dan gue itu straightforward. Ya udah bos, lu mau bayar berapa bos? Gitu kan. I'm fine. Ya udah, segini oke nggak? Ya udah oke bos. Karena gue supir ya, sedikit melenceng ya sama kerjaan IT, tiba-tiba kerjaan tiba-tiba jadi supir, jadi komputerisasi kan aneh gitu. Dan di situ gue juga sadar sih sebenarnya, lu memerlukan other supportive skills untuk jadi pekerja yang baik, atau pebisnis yang baik, atau apapun itu yang baik. Oke, dalam konteks mencari uang. Pertama, misalkan lu adalah anak kreatif. Oke. Anak zaman sekarang lucu tuh kalau gue lihat anak kreatif, bisa foto, nggak ngerti content creation, bisa bikin tapi nggak bisa copywriting, ada yang bisa copywriting tapi nggak bisa ngedit video, bisa edit video tapi nggak bisa sinematografi. Loh, kok gue bilang kok gitu sih anak zaman sekarang, kenapa sih sedikit sedangkan waktu itu gue suruh mereka gitu ya, mereka kayak sungkan gitu, kayak kan bukan job desk gue gitu kan. Dan gue sebenarnya cuma nekanin doang sih, gue cuma jelasin that emang sih di satu sisi perusahaan ngirit ya, nggak bayar gaji ekstra 1%, tapi lihatnya jangan dari sisi situ. Betul, memang gue akuin itu bener. Kayak gue nggak munafik lah, perusahaan mau kaya nggak mau gaji satu orang khusus buat gituan doang, misalkan bikin video gitu kan. Oke. Mau kaya lu abuse gua kan gitu kan. Gak apa-apa, yes juga sih sebenarnya. Ya tergantung dari kacamata siapa kan sebenarnya. Lu mau abuse gue ya, mentang-mentang gue bisa lo ya, lu nggak mau bayar ekstra ya. Gini loh guys, gue bilang sama dia, workload lu kan nggak banyak ya, banyak kan kosong bengong. Sekarang gue tanya sih sama lu, oke? Itu saking nggak lama kemudian gue udah saking digituin, gue sering digituin orang, akhirnya gue dongkol gitu loh. Akhirnya gue suruh mereka bengong aja gitu. Lu tidur aja gini, udah selesai kan, nggak ada kerjaan kan, jadi tidur aja, nggak apa-apa tidur. Akhirnya emang benar ya, actually mereka tidur gitu for sebulan 2 bulan, akhirnya membegah juga karena tidur. Sering tidur siang gitu, gue datang masih ngantuk-ngantuk, nggak jelas, nggak ada tujuan hidup. Akhirnya dia nyamperin gue gitu loh, mas sebenarnya tujuan kerja kita di sini apa sih? Terus gue bilang kan, lah akhirnya nanya loh, gue bilang, gue orangnya gampang bro, lu nggak mau gue nggak maksa, fuck you. Tapi kalau lu mau, ayo gitu loh. Maksudnya di sini gimana nih ya? Maksudnya gini, gue bilang sama mereka, that listen, lu nggak mau kerja, oke? Perusahaan tuh cuma rugi duit bos, ingat itu loh, oke? Lu rugi waktu coy. Menurut lu duit sama waktu yang bisa balik yang mana? Gue gituin mereka, langsung diem, speechless, stop up. Dia bilang, terus dia diem tuh. Gue bilang sama dia, lu tidur, gue kerja bos. Gue bilang, lu tidur, gue kerja, oke? Lu missing waktu lu sendiri yang nggak bisa balik. Ingat itu ya. Ingat ini ya, camkan nih baik-baik. Lu hilang waktu lu. Gua hilang duit. Duit bisa dicari bos, nggak usah takut. Duit nggak kemana-mana pak, tinggal ke banknya ya gesek, dapat duit bos. Bukan niatan sombong ya, tapi again kita kembali ke nalar aja. Okay. Terus gue cetukin ke mereka. Abis kalau anak zaman sekarang kan gitu, kalau kerjaan primary dia udah selesai nih, disuruh yang lain, terbilangnya perusahaan abuse lagi, bener nggak? Speechless lagi lah itu. Fuck. Speechless lagi gak? Ya speechless lagi lah, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Nih terus gue bilang sama dia, bro, gue nggak maksa lu untuk kerja yang di luar job desk lo, gue bilang. Tapi again, gue di sini bisa bantu lu, ngajarin lu, menjelaskan lu.
Karena gue believe di saat gue bekerja, gue akan utilize waktu gue, dan gue gak akan sia-siakan waktu gue untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Bener gak? Gue berusaha untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan kalau gue kerja 2 tahun, 3 tahun, 40%-nya tidur, lu 5 tahun kemudian lu akan nyesel, bos. Gue bilang, lu nyesel. Lu gak bisa dapat kerja tempat lain, lu ketuaan, oke? Kedua, lu mau buka bisnis, lu gak belajar apa-apa, skill lu mandek gitu-gitu aja, oke? Terus lu ngapain? Gue bilang. Terus oke, sekarang balik lagi deh ke konsep bahwa kalau ya, tapi kan kalau gue mau di luar jobdesk, perusahaannya mau kaya nih, gini. Bener, undeniable, true. Tapi again, cuma duit kan? Fucking money. Duit bisa dicari, bisa. Irit berapa duit sih gaji orang doang gitu misalkan kan, yang mirip, oke. Tapi menurut gua sebagai pekerja ya, experience lo akan jauh lebih berguna untuk lu loh, bukan untuk perusahaan, untuk lu personal. Jadi gue zaman dulu juga sama gitu loh, gue lakukan ini, gue, wah lu bayangin satu perusahaan gue kerja jadi 4 atau 5 jabatan kali gitu loh. Assistant manager iya, manager sometimes, kuli iya, kurir iya, kuli iya, apa aja gue hajar gitu loh. Kenapa? Ya gue nyari pengalaman pak, sambil nyari duit. Tiba-tiba di saat gue udah resign, karena ya mungkin keadaan kan, nobody knows, maybe kalau kalian memang ini, tiba-tiba gue pakai pengalaman gue untuk survival diri gue sendiri gitu loh, bertahan hidup diri gue sendiri. Gue bertahan untuk diri gue sendiri, bukan buat lu, bukan ke perusahaan. No, nobody give a shit, fuck off orang bilang. Nah, jadi balik lagi nih, sebenarnya kualifikasi yang kerja itu yang penting apa? Itu T-shape people. Maksudnya T-shape people lagi adalah apa? Yaitu lu harus punya supportive skills. Jadi misalkan lu bisa desain, balik lagi nih, back to questions. Lu punya supportive skills. Jadi kalau lu nggak punya supportive skills gimana? Jangan pelit-pelit bos belajar, atau jangan pelit-pelit kerja melakukan sesuatu yang di luar job desk. Karena itu menurut gue yang mengasah kemampuan kita, dan kita tidak menyanyiakan waktu kita sendiri gitu loh. Sebenarnya tujuan gue itu, tapi gue nggak bilang ke mereka ya, bahwa sebenarnya ya lu akan jadi orang yang sangat dibutuhkan di sini gitu loh. Dari sini konteksnya adalah ya bukan dibutuhkan di sini sih, lu dibutuhin di mana aja bos gitu loh. Ini buat lu, bukan buat gue. Gue mau ya perusahaan mungkin untung berapa juta gitu kan, karena nggak perlu hire beberapa. Ya, anggaplah lu belajar ngedit video gitu, ya elah edit video freelance berapa duit sih gitu kan. Bukannya menghina ya, tapi kalau lu bisa desain plus videografi gitu misalkan, atau lu bisa copywriting, bisa ngerti social media management, lu bisa ngerti, wah itu kan lu levelnya tuh bukan junior lagi gitu loh. By there lu udah jadi senior level gitu loh, atau at the very fucking least lu bisa other things kan, bisa mungkin lu stage up to become people management atau team leads or something like that. Jadi menurut gua kenapa pelit-pelit untuk belajar dan melakukan hal-hal yang di luar job desk gitu loh. Nah, kualifikasi pekerja itu ya harus bisa itu, harus bisa other fundamental yang mendukung ya. Jadi contohnya adalah misalnya lu HR recruit gitu kan, lu HR recruit cuma bisanya rekrut doang gitu, nggak bisa tuh yang HR payroll itu, payroll bisa nggak bisa gitu. Saya spesialis pak, spesialis rekrut, fucking shit. Saya HR payroll pak, bisa pernah interview orang? Nggak pernah pak. Lu kok HR nggak pernah interview orang? Saya yang kerja pak, beda pak, saya ngurusnya payroll, lebih di jabatan. Nah, buat gue langsung gimana bosku, siap. Ya gue nggak mau inilah ya, nggak mau
nggak mau menjatuhkan orang lah ya konsepnya ya, sebenarnya gue nggak mau mengucilkan orang lah. Ya nggak apa-apa, itu kan orang punya belief masing-masing, nggak ada salahnya. Tapi menurut gue itu ya disayangkan untuk orang itu ya. Sebenarnya nggak ada salahnya sih. I mean, nggak semua orang itu mau do more, be more, or be extraordinary. Tapi menurut gue ini yang kadang-kadang gue juga naif sih orangnya. Gue pikir semua orang akan berpikir yang sama, ternyata enggak ya. I mean, kenapa sih lu selalu mikirin other people judgment atau other people's benefit? Kan saking hitungannya gitu, lu nggak kasih orang cuan sedikit pun gitu loh. Nanti sih kasih orang cuan sedikit, lu maunya untung terus gitu loh. Ini yang video sebelumnya gue udah ngomongin tentang gimana caranya nyari duit atau attract to money. Ya ini salah satunya sebenarnya. Kenapa sih lu nggak kasih orang itu untuk benefit sedikit gitu loh? Kenapa lu harus selalu mikirin diri gue sendiri? Gue rugi nih, gue ini. Tapi lu negatif konsepnya. Lu mikir nggak kalau negatif positifnya itu apa buat lu gitu? Lu nggak waste your time. Satu, lu learn additional skills. Ketiga, lu become irreplaceable. Oke. Keempat, skill itu dibawa mati pak, duit kagak gitu kan. Kelima, lu bisa ajarin anak lu maybe gitu loh. Sedangkan perusahaan cuannya apa? Ngirit, that's it. Penggaris lu cuma duit gitu. Lu wah nggak tahu juga deh. But ya anyway, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau kayak gitu juga nggak apa-apa. I mean, no judgment sih. Tapi kalau di pola pikir gue itu memang aneh ya. Kenapa lu saking perhitungannya sama orang, oke? Sampai impactnya kan negatifnya ke diri lu sendiri. Itu gue bener-bener nggak masuk di akal gitu loh. Terus kalau bilang ya kan nggak semua orang gitu mas. Lu tau gak sih kenyataan di lapangan? 80% begitu. Maybe more. 90% maybe begitu. Jadi ya menurut lu aja sih. Jadi supportive kualifikasi yang penting menurut gua untuk jadi pekerja yang baik atau pebisnis yang baik atau apapun itu, menurut gua ya harus di-shape. Dalam konteks adalah lu bisa bisnis tapi lu gak ngerti manajemen, sama aja bohong. Lu bisa bisnis, lu bisa manajemen tapi lu gak ngerti finance, sama juga bohong. At least dikit lah, oke? Lu ngerti bisnis tapi gak ngerti marketing, barang lu gimana laku? Bisa marketing gak bisa sales, gimana nawarin orang? Lu bisa nawarin orang, lu terima duit gak bisa manage duit, money management, sama juga bohong. Bangkrut juga kamu, cepet atau lambat gitu loh. Lu gak understanding people, sama juga bangkrut juga gitu loh. Jadi dalam fase staff, kerja, bisnis, apapun itu konsepnya dalam nyari duit, kita harus selalu T-shape, harus bisa we great at something yang kita suka, yang kita know, kita passion, bahasa Jaksel namanya, passion about gitu kan. Tapi kenapa kita nggak belajar other supporting skills yang menurut gue itu menopang ya. Jadi kayak ibarat kata nih satu hal itu ada hal lain yang menopangnya gitu, kayak segitiga gitu loh, kayak segitiga yang dorong dia tuh untuk nggak bisa jatuh, nggak goyang gitu loh. Ya kalau ya contohnya kalau lu spesialis videografi gitu kan, tiba-tiba lu ada job ngedit gitu kan, gua kameramen gak main, gua ngedit beda profesi. Lu nolak rezeki bos gitu loh, ya kan? Ya jadi sekolah yang penting gitu. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu, oke. Lu lihat warung Madura aja, dia jualan rokok, dia jual kerupuk bos, ya kan? Gak nyambung rokok sama kerupuk gitu loh. Dia jual rokok, dia jual minuman gitu kan, T-shape right, it's supporting things, oke. Dia tahu nih
Orang lo ke warung mau sekalian gitu loh, di shape, dia tahu gitu loh. Kenapa gue nggak stok Rinso gitu kan? Kenapa gue nggak stok sabun saset gitu kan? Karena itu supporting the business dan supporting everything gitu loh. Belajarlah dari sana gitu loh. Kenapa kita sebagai human kita selalu mau jadi one trick pony gitu loh. Lu bayangin deh, warung Madura cuma jualan sampo gitu, ada nggak? Atau ada nggak sampo Maret gitu, atau sabun Maret gitu, jual sabun aja udah kagak ada bos. Ya coba yang mungkin ide bisnis. Kita lihat aja sih survive atau enggak, atau cuma hype doang kan, seperti itu. Jadi supporting itu menurut gue akan long lasting dan benefitnya jauh ke personal daripada beneficial ke perusahaan. Kalau jawaban ini mengundang kontra, ya gue gue juga nggak maksa sih untuk agree with me, karena ya orang kan beda-beda ya. I mean, if you wanna believe you are fine with it, dan lu ya ada sih beberapa orang yang misalkan gue musisi gitaris gitu, gue spesialis gitaris, lu nih gue kayak jadi gitaris gue Jimi Hendrix atau kayak gitu-gitu, atau apalah. Karena gue spesialis gitar, gue bisa lihat kan, coba gue belajar drum juga, gue nggak jadi spesialis. Bener juga sih, nggak masalah. Pertanyaannya itu berapa persen gitu? Are you that kind of person? Are you that great? Kalau gue kan berpikir, gue kan nggak pinter-pinter amat ya. Gue berpikir gue nggak mungkin nih bisa cuma satu hal sampai sejago itu gitu kan, atau seberuntung itu gitu, for example. Gue cuma menganggap perspektif ini sebagai gue orang yang mungkin yang biasa-biasa aja, dan ya itu, go judge yourself sebenarnya, nilai aja sendiri. Lu seberuntung itu kan? Kalau seberuntung itu ya jangan dengerin gue, atau sepintar itu jangan dengerin gue. No, fuck off, delete this video, okay? Dislike this video. Tapi menurut gue ini udah contoh, salah satu example yang menurut gue sangat applicable untuk orang-orang yang nggak menemukan passion dia, atau orang-orang yang tidak tahu dia harus ngapain, atau dia cuma bisa satu hal gitu loh, tapi nggak jago-jago amat gitu kan. Terus juga kurang beruntung maybe dalam segi financial. Itu